Kabar keberhasilan timnas U17 yang bisa lolos ke Piala Dunia telah membuat pecinta sepak bola tanah air bergembira. Apalagi Evandra Florasta juga masuk di posisi teratas top skor sementara Piala Asia U17. Untuk membahasnya pemirsa, langsung saja kita berdialog dengan pelatih yang juga mantan pemain timnas sepak bola Indonesia, Bambang Nurdiansyah. Selamat malam Bang Banur. Selamat malam. Ya, Bang, dalam pertandingan awal mengalahkan tim raksasa Korea Selatan dengan skor 1-0. Nah, pertandingan kedua ini mengalahkan tim kuat juga Yaman dengan skor 4-1. Bagaimana bisa tim U17 ini begitu perkasa? Iya, kalau dari awal saya lihat persiapannya tim Nova ini sangat bagus. Dan juga dihuni oleh pemain-pemain muda kita yang punya potensi ke depan baik. Saya mengacungkan jempol juga untuk Coach Nova bahwa strategi yang dia jalankan ketika melawan Korea juga menurut saya bagus sekali. Karena kita tahu semua bahwa tim Korea rata-rata itu mempunyai kualitas yang bagus. Tetapi dengan strategi yang jitu kita bisa memenangkan pertandingan, walaupun kalau kata pengamat kita ditekan terus, tapi itu bukan ditekan, menurut saya itu memang strategi yang dilakukan oleh Coach Nova. Jadi hasilnya juga bagus. Saya pikir kita bersyukur semua, kemarin lawan Yaman juga kita anak-anak menunjukkan performa yang bagus dan kita memastikan kita masuk ke Piala Dunia usia 17 melalui kualifikasi. Kalau tahun kemarin karena kita tuan rumah, kita dapat jatah untuk masuk di Piala Dunia, tapi ini benar-benar berjuang dengan baik dan kita menuju Piala Dunia nanti di Qatar. Oke, Bang, lalu apa sih Bang kunci dari tim muda ini sehingga bisa lolos ke Piala Dunia? Seperti saya katakan awal tadi, persiapan tim ini bagus sekali. Dan tim pelatih, behind the teamnya juga bagus. Ya, saya beberapa kali mengamati mereka, latihan fisiknya juga bagus. Coach Nova juga berdiskusi dengan timnya juga bagus sekali, kondusif sekali. Dan talenta-talenta muda yang ada di tim ini menurut saya luar biasa juga. Bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak pernah kekurangan bakat-bakat sepak bola, tinggal bagaimana kita mengelola bakat-bakat yang ada di tanah air ini. Kompetisi kita bagaimana, pembinaan usia muda bagaimana, kualitas pelatih yang menangani usia-usia muda di klub-klub di Indonesia, di EPA juga, itu bagaimana. Saya pikir kalau kompetisi bagus, pelatih-pelatih berkualitas, kompetisi berjenjang antar usia, kita ke depan akan mempunyai tim nasional yang bagus. Ini terbukti di usia 17 ini kan anak-anak rata-rata dari kompetisi yang ada di kita, EPA, dan juga dilatih oleh pelatih-pelatih lokal yang punya wawasan, knowledge yang bagus. Baik, kalau kita berbicara soal pemain-pemain yang bagus, potensial ini, kita juga perlu membahas soal Evandra Florasta. Bagaimana menurut Anda penilaian permainan Evandra yang kini masuk di posisi teratas top skor sementara Piala Asia U17 bersama pemain Jepang? Iya, saya pikir ini pemain cukup tenang dan cara main bolanya juga dewasa menurut saya, padahal usianya baru 16 tahun. Saya pikir sebetulnya banyak sih kita bibit-bibit seperti pemain ini gitu loh. Tapi tinggal bagaimana kita membinanya sebenarnya. Banyak di tanah air ini, bahkan di bawah lagi di usia lebih muda, mungkin banyak pemain-pemain berbakat seperti dia gitu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita punya talenta-talenta muda yang bagus, tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka, membina mereka gitu. Khusus anak ini, saya pikir dia punya wawasan bermain bola yang bagus, dia bisa mengatur ritme permainan dengan baik, dan ini juga bakat yang ada di rata-rata di pemain kita sebenarnya, asal dipoles dengan bagus, diarahkan dengan baik. Oke. Lalu bagaimana Bang caranya agar tim muda ini bisa terus konsisten? Yang pasti itu sudah saya dengar dari kebetulan manajer, saya dekat dengan manajer Pak Jaki juga. Handphone mereka dilarang main
dengan handphone harus fokus ke ke pertandingan. Yang pasti jangan besar kepala, dan yang pasti pengurus PSSI diselamatkan anak-anak ini, jangan terlalu euforia juga bahwa mereka ini masa depan masih jauh, dan fokuslah bermain bola, fokuslah untuk menggapai masa depan yang baik. Biasanya anak-anak kita ini kalau sudah punya prestasi bagus sedikit big head gitu ya, besar kepala, tapi mudah-mudahan dengan tim yang ada ini dipimpin dengan manajer Pak Jaki ini tidak akan terjadi seperti itu, karena memang anak muda-muda kan sulit kalau tidak diawasi dengan baik gitu. Untuk bisa unjuk kemampuan di Piala Dunia nanti yang akan diisi oleh pemain dari negara-negara yang kuat dengan sepak bola. Ya pasti, kalau kita udah menuju ke Piala Dunia, pasti yang dihadapi juga berbeda, kualitasnya juga lebih baik, saya pikir. Persiapan jauh lebih bagus lagi menurut saya. Saya pikir itu manajer Pak Jaki dan pengurus PSSI harus menyiapkan tim ini dengan baik, karena kalau udah masuk ke Piala Dunia situ, semakin tim-tim yang dihadapi makin berkualitas. Asal permainan seperti kayak kemarin, percaya diri, penuh dengan percaya diri, strategi yang bagus dari tim pelatih, saya pikir paling tidak kita bisa bicara banyak lah nanti di Piala Dunia di Qatar nanti. Sekali lagi saya pikir jangan pernah minder bahwa kalian anak-anak muda kita ini punya potensi, punya kemampuan yang baik juga, asal dipersiapkan dengan baik. Satu lagi, jangan besar kepala. Kalian akan berhadapan tim-tim yang akan jauh lebih bagus daripada yang kalian hadapi di grup ini. Kalau udah Piala Dunia, saya pikir tidak ada tim yang tidak bagus, dan saya yakin kalian bisa. Paling tidak lolos grup dulu lah nanti di Piala Dunia sana. Kalaupun tidak gagal di babak selanjutnya, gagallah dengan terhormat, kalahlah dengan terhormat. Kalau kalian mau dikalahkan lawan dengan susah, kalian dikalahkan lawan, itu saja. Tapi saya pikir yakin grup kita lolos lah seperti itu. Amin, amin. Bang Banur, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya malam hari ini. Semoga selalu sehat Bang Banur. Selamat malam. Sama-sama.